Saya tidak pernah merasa capek. Banyaknya nang hendak ditukar, masya Allah, tabarakallah. Maria, masya Allah, tinggi. Tinggi. Terima kasih. Masya Allah, tabarak. Baca kitab dulu kita lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih biniyatil qabul wa tamammi kulli sulum ma'amul ila hadratir rasul. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 10. Ini kayak apa supaya bisa melihat kitab ya Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahib bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharaini amin. Wa yuksalu min sairi aibaqin najasati maratan wahidatan wa fi ba'di nuskhi maratan ta'ti alaihi wasalasu wasalasa afdal wa fi ba'di nuskhi wasalasata bitta'i afdal, lebih afdal. Jadi kita kemarin membicarakan masalah membersihkan najis. Najis diantaranya adalah najis mughaladzah. Jadi najis mughaladzah semalam itu tidak akan bersih kecuali dengan kita itu membersihkannya 7 kali membasuhnya. Salah satunya adalah dengan air yang bercampur dengan tanah semalam. Yaitu najis bekas anjing ataupun bekas babi atau yang lahir daripada keduanya atau hewan yang lahir salah satu daripada keduanya beserta hewan yang halal, adalah artian hewan yang halal. Jadi najisnya tetap hukumnya najis mughaladzah hukumnya. Membasuhnya dengan 7 kali. 7 kali basuhan membasuhnya. Salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah, setelah itu dibersihkan itu ainun najasatinya dihilangkan. Tetapi kalau 6 kali atau 7 kali benda najisnya masih ada, ainun najasatinya masih ada, itu maka hukum masih sekali. Maksudnya 7 kali itu setelah bara benda najisnya, tahi anjingnya atau air liurnya tadi sudah hilang, baru dibasuh dengan 6 kali, dan 7 kali salah satunya adalah dengan air yang bercampur dengan tanah tadi. Seperti itu. Kalau yang dibasuh, barang yang dibasuh itu atau tempat yang dibasuh itu sudah bercampur tanah, itu cukup dibasuh dengan 7 kali saja, kada perlu lagi mencampur dengan tanah. Atau artinya airnya itu sudah ke tempat kelaluan tanah ada karuh. Bimain kadirin jarin, dengan air yang sudah mengalir tapi karuh. Jadi bekas anjing itu, bekas liurnya kah atau bekas tainya atau bekas apalah,
anjing daripada anjing atau babi tadi cukup dicelupkan ke situ, dilewatkan ke situ ke air yang mengalir yang keruh yang sudah bercampur dengan tanah tadi. Nah, itu kalau dia najisnya mughalazah. Perlu diperhatikan adalah lagi daerah kita ini, daerah Ulun ini banyak anjing. Banyak anjingnya banyak. Jadi mau di kota banyak anjing berkeliaran, anjing liar. Nah, jadi itu perlu dibersihkan biar situ. Habis kisahnya situ. Terima kasih. Wa yusalu min sairil aibakin najasati maratan wahidatan. Dan dibasuh daripada najis-najis yang lain daripada itu anjing dan babi tadi ataupun selain daripada najis mukhaffafah itu jarsidin maratan wahidatan cukup satu kali saja membasuhnya. Wa fi ba'din nuskhi dan di dalam kitab lain disebutkan kalimatnya cuma maratan satu kali aja ya'ti alaihi. Nah, itu airnya yang mendatangi akan itu najis tadi. Jadi sesudah hilang sudah. Benda najis yang lain selain daripada najis mughalazah itu bendanya sudah hilang cukup dibasuh satu kali saja sidin. Wasalasa dan 3 kali wa fi badin nuski wasalasata bitai dibaca dengan kalimatnya pakai tak ada pakai salasa. Itu jasidin abdal. Kak Acu terima kasih. Kalau orang itu membersihkan najis satu kali jasidin suci. Setelah dihilangkan benang najisnya benda najisnya tetapi 3 kali itu lebih abdal. Misalnya membasuh tai ayam, itulah banyu kami. Hilangkan benda najisnya 1 kali disiram, itu jarsidin lebih baik. Sudah suci. Tetapi kalau 3 kali itu lebih abdal. Nah, jadi kita membersihkan itu biasanya kalau kita lah lebih daripada 3 kali. Nah, jadi menghilangkannya seperti itulah. Jadi kalau benda najis dihilangkan habis itu disiram 3 kali bagus. Itu biasa banyak lebih daripada 3 kali ya kada apa-apa. Nah, salam. Wa alam anna guslatan najasati ba'da taharatil mahalil maghsuli hiratun jasidin. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya anna guslatan najasati bekas basuhan najis sesudah tempatnya itu suci, tempat yang dibasuh tadi suci. Hiratun hukumnya adalah suci. Nah, seperti inilah. Contohkan di kitab. Ketahui jarsidin bekasnya bekas basuhan. Ini anggaplah lantai kita tadi lah. Anggap ini lantai. Lantai yang sudah bersih najisnya. Jadi ini benda najisnya sudah hilang sini najisnya. Bahan najisnya sudah ada. Lalu kita siram bekas najisnya ini nah. Bekas najisnya, maka banyu siraman yang sudah hilang bekas najisnya ini jarsidin suci hukumnya jarsidin. Hukumnya suci. Sesudah tadi dibasuh tadi. Ketahuilah jarsidin wa alam anna ghaslatal mutanajisati. Wa alam anna ghaslatan najasati. Ketahuilah bahwasanya bekas basuhan, artinya banyu bekas basuhan najis sesudah suci, tempatnya ini suci sudah lalu basuh lagi disiram, itu jarsidin hukumnya suci juga. Nah lah, jadi ini banyunya lah bekas kita siram sudah najisnya. Nah najisnya hilang ini suci lalu tempatnya ini kita siram lagi maka banyunya itu jarsidin suci. Ana gaslata bakus basuhan najis ba'da taharatil mahali sesudah tempatnya itu bersih tahiratun hukumnya suci jarsidin. In pasalat gaira mutagairatan jikalau adalah bekas basuhan tadi itu terpisahnya kada berubah, artinya kada berbau, kadanya warnanya kada berubah, kada. Nah ini jadi suci itu hukumnya. Walam yajid waznuha dan tidak bertambah wajannya, timbangannya seandainya ditimbang tapi jarang orang menimbang ya lah. Ini bekas basuhan itu, umurnya bertambah berarti najis tak? Bilanya bekas basuhan najis adalah bilanya bertambah najis hukumnya atau berubah berarti najis. Tapi kalau nyoba kurang ya itu kada najis. Bekas basuhan najis apa tadi mutawasitah atau berarti mughalazah tadi kada apa-apa. Ini kalau sudah 7 kali dibasuh. Ba'da impisaliha sesudah terpisahnya itu najis tadi atau sesudah terpisahnya itu bekas basuhan tadi.
Jadi banyu bekas basuhan tadi itu kada apa lagi jadi suci. Sesudah terpisahnya tuh satu, kada berubah banyunya warnanya kah? Atau kada bertambah timbangannya, maka suci hukumnya. Ba'da itibari miqdara itibari miqdari ma tasharrabul maghsulu minal ma'i. Sesudah kita memandang jersidin melihat ma'itibar apa aja kita tahu ma'itibar itulah ia memperkirakan bahwa daripada yang menyerap itu ya benda yang dibasuh. Jadi misalnya benda yang dibasuh tadi kita siram, sudah suci dah kita siram, maka banyu bekas basuhannya ini nah suci. Apabila satu kada berubah warnanya kah, baunya kah, rasanya, itu berarti suci. Atau jersidin kada bertambah timbangannya. Bila bertambah timbangannya banyu bekas basuhan tadi itu berarti bertambah dengan najis. Sesudah ba'da itibari ma yatasarrabuhu yatasarrabuhu apa tadi? Yatasarrabul maksul. Sesudah kita itu melihat ma itibar munnya lantainya tuh menyerap berarti berkurang. Hangge, berarti itu suci tak? Hangge hukumnya lah minal ma'i daripada itu air tadi. Yatasarrabul bima bihi al-mausul yatasarrabuhu al-mausulu. Sesudah jersidin kita memandang kadar menyerap akan itu air al-mausulu oleh barang yang dibasuh minal ma'i daripada itu air. Hajain yang tabluk kullataini. Ini jersidin jikalau barang yang kita basuh tadi kada sampai 2 kolah, maka hukumnya tetap suci. Kada sampai 2 kolah. Fa'in balagat huma jikalaunya sampai 2 kolah jersidin ada mutagayuri yang ditambah sartu ada mutagayuri, maka yang dipandang itu adalah tidak berubahnya saja. Nyatalah amunnya 2 kolah, barang bekas najis tadi itu bekas basuhan najis itu apabila dia berubah berarti hukumnya adalah mutanajis. Tapi kalau barang kada 2 kolah tadi itu hukumnya suci. Kalau kada berubah juga ada apa lagi satu lagi dah, ada berubah dan kada bertambah timbangannya. Itulah selesai itu masalah membasuh najis tadi. Walamma faragal musanifu mimma yathuru bil gusli sar'a fi ma yathuru bil istihalati wa hiya inqilabu syai'i minas sifatin ila sifatin ukhra. Kayaknya ulun menjawab pertanyaan nanti Maryam tukang bacakan. Oke, pertanyaan Mbak Dodi. Setelah kata beliau selesai oleh musannif mimma daripada membicarakan yathuru bil gusli sesuatu yang suci dengan sebab dibasuh, masuklah musannif itu pada membicarakan sesuatu yang bisa suci dengan sebab berubah. Dengan sebab bisa berubah, yaitu jersidin berubah tu inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra, yaitu berubahnya satu sifat kepada sifat yang lain. Barang ini misalnya kada suci tetapi bisa suci jersidin dengan sebab dia berubah jersidin. Faqala maka beliau berkata, ija takhalalatil khamratu apabila berubah oleh itu khamar tahu kalau biarlah tuak. Hamar itu berubah jersidin wahyal mutakhizatu minal ma'il inabi, yaitu hamar yang dibuat daripada itu perasan air anggur. Nah, jadi perasan air anggur itu berubah jadi hamar biasanya lah hamar. Berubah jadi hamar yang diulah hamar tadi daripada perasan anggur. Muhtarimatan kanal khamratu amla sama adalah itu hamar tadi adalah yang dihormati dalam artian murni dia hamarnya ataupun kada dicampur berarti gila. Wa mana takhallalat dan bermurah makna berubah itu jersidin syarat khalan berubah dia menjadi cuka. Wa kanat sayrarutuha khalan binafsiha dan adalah berubahnya itu dan menjadi cuka tadi dengan dirinya sendiri. Tahurat hukumnya suci. Jadi kalau khamar itulah yang terbuat dari perasan anggur, itu kan kalau khamarnya haram. Tetapi kalau kita tempatkan kada sampai dicampur-campuri apa perasan khamar tadi, lalu dia berubah dengan sendirinya, kada dicampuri apa-apa, berubahlah khamar tadi menjadi cuka, maka hukumnya tadi adalah suci.
maka hukumnya suci. Nah, itu kalau dia berubah dengan diri sendirinya. Wa kajalau takhallalat bin naqliha min syamsin ila dhilin wa aksuhu. Demikian juga kalau bisa juga sucinya itu apabila apa? Asalnya kita letakkan di panas, lalu kita pindahkan ke tempat yang teduh. Lalu dia berubah menjadi cuka tanpa dicampuri apa-apa. Maka hukumnya khamar tadi menjadi suci kalau dia berubah menjadi cuka. Kalau dia waktu jadi khamar tidak suci hukumnya. Wa kaja aksu, dan demikian juga jersidin apabila berubahnya itu sebaliknya dari tempat yang dingin teduh dipindah ke tempat yang panas, lalu khamar tadi berubah menjadi cuka, maka hukumnya itu menjadi suci juga. In takhallalat biturhin syai'in bihal lam tathur. Seandainya jersidin berubahnya itu karena sebab dibuati apa-apa. Misalnya kita memerah anggur lalu jadi khamar. Lalu kita buati apakah, benda apakah? Misalnya uyah kah? Garam bahasanya itu, atau benda lain. Lalu dia berubah menjadi cuka, maka hukumnya kada jadi halal bila dicampuri dengan yang lain. In lam takhallalat takhtil khamratu, jikalau tidak berubah itu khamar bin nafsiha, bal takhallalat biturhi syai'in, bahkan berubahnya menjadi cuka tadi bitarhi syai'in, dengan kita itu mencampur, meluntarkan, memasukkan sesuatu pihak pada itu khamar tadi, lam tathur, maka hukumnya khamar tadi yang berubah menjadi cuka tadi tidak menjadi suci lagi apabila kita campuri dengan barang yang lain. Nah, itulah wa ija tahararatil khamratu, apabila suci khamarnya tadi berubah menjadi cuka, tahura danuhwa taba'an laha, maka suci juga jersidin, hukumnya wadahnya pun menjadi suci. Bilanya kada suci, wadahnya kada suci juga. Najis dalam artian mun kita hendak memakai bekas orang lang khamar itu dibasuh dulu hanyar kita bisa memakainya karena najis. Nah, beda dengan tadi amalnya berubah dengan sendirinya khamar itu menjadi cuka ya, tanpa ada dicampuri apa-apa, maka suci jadinya cukanya tadi walaupun asalnya daripada khamar. Kenapa? Wadahnya pun menjadi suci karena tidak dicampuri oleh apa-apa tadi. Jadi kalau kita memarah anggur, itu kita farah, kita buat di dalam botol, kita peras, kita buat di dalam botol, lalu dia menjadi khamar, maka hukumnya najis hukumnya. Apabila dia berubah dengan sendirinya, dipindahkan dari tempat yang panas ke tempat yang dingin, atau daripada tempat yang dingin ke tempat yang panas, maka hukumnya berubahnya dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi suci, wadahnya pun menjadi suci, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi pelajaran kita hari ini, mujakarah kita hari ini, yaitu membasuh najis itu jersidin satu. Bahwasanya membasuh najis itu boleh satu kali saja membasuhnya apabila benda najisnya sudah hilang. Itu kalau najisnya mutawasita atau najisnya mukhafafah. Satu kali aja sudah cukup bersih. Yang kedua, 3 kali membasuhnya. Itu jersidin hukumnya lebih afdal kalau 3 itu. Kita membasuhnya najis tadi. Mungkin kita lebih daripada 3 biasa lah. Lebih daripada 3 kita membasuhnya. Inggih. Habis itu hanya membicarakan jersidin tadi masalah anggur yang menjadi khamar. Itu menjadi najis. Bisa berubah menjadi suci. Ija takhalalat bin nafsiha. Apabila berubahnya dengan sendirinya. Bila tarhin dengan tidak memasukkan sesuatu. Bila tarhi syai'in. Dengan tidak memasukkan sesuatu sehingga dia berubah menjadi cuka tadi. Seandainya dimasukkan sesuatu tadi sehingga dia khamar tadi berubah menjadi cuka dengan sebab dimasukkan apa saja, maka hukumnya tetap najis. Nah, seperti itu. Jadi kalau khamar yang perahan daripada anggur itu berubah jadi cuka, dia suci dan wadahnya pun menjadi suci. Kalau tapai, ini pada pertanyaan lah. Kalau tapai itu dia berubah menjadi memabukkan. Dia kan pakai alkohol gitu. Ini pakai alkohol, maka mengkonsumsinya yang haram. Karena semalam kan ada najis lah itu. Tapi tidak semua najis ujar Sidin. Tidak semua najis artinya itu menjadikan haram. Semalam itu dikonsumsi.
Ada juga barang itu yang haram dikonsumsi karena sebab menghilangkan akal atau memudaratakan akan diri kita. Jadi Darmila, kalau dia itu terbuat dari tapai, lalu kan tapai semalam, nah itu kan ada najisinya, nyoba najis, lalu kita makan, kita minumnya itu yang haram, ini kada najis, berarti itulah hubandi itu kada tahu hubandi itu apa, bahasa apa itu hubandi itu. Ada taholon. Kalau pertanyaannya kada bisa langsung naik ya, minta naik ya lah kalau mau bertanya yang langsung. Nggih. Yang mau naik silahkan aja. Maryam silahkan bacakan dulu Maryam sakit. Mbah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah ya, nah bagus ini. Nggih. Ya, kalau ada pertanyaan bacakan jadilah analah. Guru. Nggih. Yang naik ada bertanya asar datang bulan. Nggih. Apa? Setelah asar datang bulan, batalah puasanya Abah Guru. Batal puasanya walaupun 5 menit sebelum buka tetap batal dan wajib mengqadha. Walaupun 5 menit sebelum berbuka. Nggih, tetap hukumnya batal puasanya. Yang ulun tahan aja guru lagi puasa aja, kada boleh puasa biar tahan. Terus nggih. Tentang haid. Abah Guru. Nggih. Abah Guru kayak apa menghilangkan keraguan? Menghilangkan keraguan itu banyak membaca Qul a'udzu birabbinas, baca surah An-Nas. Mengajar guru banyak membaca surah An-Nas. Nggih. Rancak ada bertanya Haji Juhan. Waalaikumsalam Haji Juhan. Nggih, masyaallah. Silahkan yang bertanya yang di atas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana orangnya nih? Gugur. Haji Juhan. Habis kah sudah? Menyimaknya guru aja. Nah, kira ulun tadi. Abah Guru. Cara Ya. menghilangkan najis kencing anak di kasur bagaimana nggih? Ya, kencing anak ini ada 2 hal. Satu, apabila anak itu di bawah 2 tahun dan tidak pernah berkenyang-kenyang selain daripada susu ibunya, itu artinya anak laki-laki itu dihilangkan benda najisnya dulu, dilap supaya meresap, dipercikan sudah suci hukumnya. Kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan dan banjir itu mesti disiram. Bahasa kita tuh ditapas. Kalau anak laki-laki yang kurang daripada 2 tahun, di bawah 2 tahun, tanpa ada makan minum selain susu ibunya, cukup dipercikan saja, sudah suci hukumnya. Wallahualam. Kalau sudah makan macam-macam, apalagi makan bakwan dan pentul, nah itu harus disiram itulah. Nggih. Abah Guru bertakon, bolehkah kain kapan itu ditulis huruf Arab? Nggih. Nggih, kain kapan itu boleh ditulis huruf Arab. Di dalam kitab Fathul Mu'in boleh jadi tulis huruf Arab, tapi menulisnya itu kada boleh pakai spidol. Itu pakai minyak ataupun dengan air liur. Karena apabila dipakai spidol, itu hukumnya nanti dia itu kada bisa luntur. Dan kita hukumnya mengotori akan itu ayat Al-Quran. Maka hukum mengotori ayat Al-Qurannya itu haram. Kalau menuliskannya di keningnya atau di kain kapannya itu dengan minyak itu boleh hukumnya, atau dengan minyak harum. Wallahu alam. Nggih. Abah Guru bajakat di kampung sini, Baheraya di kampung sana, kada apa-apa lah. Mau bagus, kada apa-apa, lebih abdal itu. Nggih. Abdalnya tuh bejakat boleh dari awal puasa sampai malam hari raya, sampai pagi hari raya itu boleh bejakat. Jadi kalau kita hendak merantau atau pulang kampung, bejakat dulu berdahulu. Nggih. Terus. Guru 2 kulah tuh berapa liter? Nggih. 216 liter atau 220 liter itu 2 kulah. Nih 2 kulah itu 216 sadrum. 1 drum itu adalah 2 kulah. Nggih. Nggih. Abah Guru kalau menyuruh orang sembahyang apa hukumnya nggih? Menyuruh orang sembahyang begayaan apa nih kisahnya? Amun lagi orang sembahyang jangan disuruh-suruh bekelayan. Nggih, harus ya. Nggih begayaan kalanya. Nggih. Apa amalan sugih Abah Guru selain begawi? Nggih. Menabung selain begawi menabung 15 juta sehari.
Anak mana sugih. Apa ini? Terus. Oke. Abah Guru, kalau was-was tingkat tinggi, kayak Pak menambahinya, kadang sidin sampai imam sujud masih usali-usali aja masih enggak. Ditapak di buritnya biasanya tuh. Ajuti biasanya tuh. Orang was-was ini ngalih lah menambahinya kayak apalah berat menambahinya. Enggak, tapi tadi itu Bang sudah kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin disuruh rancak-rancak menghadirkan hati lawan Allah Ta'ala. Nah, itu termasuk penyakit waswas ini minasyaitan ya, daripada syaitan. Jadi rancak-rancak bahasa kita tuh belajar menghadirkan hati. Fokus bahasa kita tuh. Enggak, harus masih sujud sampai sujud. Enggak, ada bisi pakaian kayak itu. Ya, Maryam. Oke. Abah Guru, yang wajib menerima zakat siapa aja enggak? Zakat apa dulu? Kalau zakat apa nih? Zakat fitrah itu kan 8 golongan, fakir, miskin, garim, mu'alaf. Habis itu apa lagi? Amil. Habis itu sabilillah ibnu sabil. Yang wajib menerimanya. Oke. Abah Guru, Pat betakun menyuruh bini menghafal ayat lagi keadaan haid boleh lah. Udah boleh karena membaca ayat di waktu haid, membaca Al-Quran hukumnya haram, hukumnya. Enggak. Abah Guru, bayi ulun minum AC, tapi bila ulun ke rumah sakit, bayi ulun minum susu formula, kencingnya najis apa Abah Guru? Nggih. Iya, najis mutawasitah najisnya harus dibasuh karena formula itu kayaknya bercampur dengan bubuk lain selain daripada susu. Enggak. Najis mutawasitah hukumnya. Enggak. Abah Guru, benarkah bila ada minuman keras di dalam rumah, maka rumah tidak masuk malaikat rahmat? Nggih. Nah, wallahu a'lam. Ada tahulan enggak. Kada pernah mendengar lagi enggak. Itu lain kitabnya kalau fikih kan masalah haram nanya. Lain kitabnya itu nanti itu kitab adab namanya, kitab masalah adab nanti itu enggak. Kitab tasawuf biasanya itu anakannya enggak. Harus jadi lah. Kada tahulan. Abah Guru, bidawang atau bulus dan penyu halalkah dimakan Abah Guru? Nggih. Ada halal, haram hukumnya. Kalau telurnya haram, halal. Bidawang, bulus, bidabiawak, penyu, itu halal aja. Telurnya halal. Tapi orangnya haram dimakan. Karena hidup dua alam. Jadi binatang yang haram dimakan itu pertama cirinya adalah buas. Satu hidup dua alam. Yang ketiga telurnya berait. Telurnya apabila berait, barang itu berait, telurnya itu haram tuh. Binatang itu dimakan. Lengket bahasa kita tuh. Terus. Abah Guru, ketua takmir, kada sing puasaan, kada sing sembahyangan, kada mau apa caranya menagurnya Abah Guru? Nggih. Suruh orang alim menagurnya. Ingin takmir nyampi. Ayah juga itu takmir itu. Mantap juga takmirnya itu. Iya, terus. Nggih. Abah Guru, bezakat orang nang kada diam di kampung bolehlah, tapi inya masuk 8 golongan, nggih. Boleh ya. Kalau dia berhajat dia yang kita petunggu, makanya menunda di dalam babul zakat, dapul zakat lah di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua itu, boleh saja kita menunda zakat fitrah kita itu sampai sebelum tenggelam matahari hari raya. Apabila orang yang mustahik itu belum ada. Boleh hukumnya. Jadi sama dengan tadi kita memindah ke kampung lain karena di situ lebih berhajat atau kerabat kita lebih berhajat daripada zakat itu, maka kita boleh menyerahkannya dengan orang tadi. Wallah. Abah Guru, yang wajib menerima zakat harta, misalnya duit siapa aja, nggih. Sama dengan tadi juga, fakir, miskin, musafir boleh orang itulah fakir, miskin, musafir. Yatim piatu kalau dia fakir miskin juga boleh, orang musafir boleh juga yang menerima zakat itu. Zakat harta lah. Boleh itu. Abah Guru, 4 betakun, waktu haid bolehlah 4 memandikan mayat atau orang tua, nggih.
Ini kada apa-apa. Memandikan mayit itu kada apa-apa, bukan sesuatu yang haram. Memandikan mayit walaupun kita dalam keadaan berhadas besar kada jadi masalah memandikan itu. Habiskah? Lagi Pak. Abah Guru, yang dimaksud sepersusuan hingga jadi saudara kandung tuh kayak apa Guru? Berapa kali menyusunya hanya bisa disebut saudara susu nggih, Bah. Ada yang mengatakan sampai kenyang, mengatakannya itu. Ada yang mengatakan sampai 3 kali tegukan, 3 kali, 3 kali dia meneguk, gitu lah. Yang 3 kali itu maksudnya sampai kenyang. Jadi banyak nanti ada orang itu menyusunya kada diteguknya, tapi banyak teguknya 1 kali tegukan, tapi kenyang. Itu juga termasuk artinya saudara sesusu. Tapi bayinya tuh nang kada bisa minum apa-apa lagi, memang halus. Amun yang Tuhan ini kada saudara sesusu lagi. Mana Maria mana? Ada ya lah. Ada jawaban apa? Kalau kada Ada aja. Sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Abah Guru sehat selalu. Masya Allah. Istamir. Adakah lagi pertanyaannya? Oh, banyak lagi lah. Di pahuman orang nggih. Apanya? Hukum maunjun di pahuman orang Abah Guru nggih. Iya, kalau mau unjun di perumahan orang, pertama apabila galangan, tahulah galangan lah. Galangan, sekatannya itu khusus, sekatannya di sekatnya. Nah, di sekatnya dan banyu kada melibar ke situ tuh kada boleh haram. Berarti dia menghususakan untuk dia iwaknya. Tetapi kalau banyunya banjir aja, banyunya pulang balik tuh kada apa-apa, umum hukumnya. Kada jadi masalah. Yang ketiga dilarang orang, berarti haram tuh. Jangan beunjun di tempat kuning jarang, itu berarti haram tuh. Kalau orang beunjun biasa aja di situ kada apa-apa. 3 macam tadi. Istamir. Siapa hendak naik nih, ulun naikkan dulu. Memberi Ustadz Ping, Masya Allah Ustadz Ping. Masya Allah Ustadz Ping. Altim. Masya Allah. Istamir. Ada Ustadz Ping, jawabkan gini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seberatan sehat kah? Baik. Masya Allah. Tabarakallah Ustadz Ping. Kita Ustadznya jadi 2, 2 layar Ustadznya dua-duanya. Iya kayak itu Bang, kadang-kadang di Samarinda, kadang-kadang ya Pak Habar Pian. Alhamdulillah sehat walafiat, ulun sehat berkat doa pian. Masyaallah, tabarakallah, masyaallah. Ulun ini kayak apa juga Ustadz Pingkau atau Ping Hirang kah? Supaya juga nah. Kebanyakan Ustadz ini yang berwarna-warna jadi bingung kita. Bingung ya, ada Ustadz merah, ada Ustadz pink, ada abuya kuning lah. Ini bingung aja lagi lah milih warna nih seberkan, ada orang sudah. Ustadz ungu ada juga di Samarinda, Ustadz ungu. Wah, berarti lo nih seadanya gini-gini lah. Ya Ustadz seadanya lah. Mariam baca aja langsung, ada Ustadz jawab akan gini, insyaallah. Izin membaca nggih. Abah Guru 4 betakun bajakat fitrah dengan orang yang banyak hutang tapi berisi mobil tapi ngaji bolehkah nggih? Zakat fitrah. Kan ada di situ namanya garim namanya. Garim itu kadang-kadang dia berhutang untuk islah orang, untuk menyelesaikan masalah orang yang bertikai lalu dia berhutang. Bolehkah dia menerima zakat? Boleh. Kalau dia itu misalnya berhutangnya itu dengan sebab mengislahkan orang, atau dia membangun sesuatu yang baik, misalnya masjid, dengan sebab itu dia berhutang-hutang. Nah itu dia berhak tuh menerima zakat tuh, itu namanya garim dia itu, walaupun dia sugih. Sama dengan amil zakat tuh sugih boleh, dianya menerima zakat fitrahnya sugih, maka jadi amil nih gue mobilnya Portoner aja, dapat jual aja, dapat jualnya karena dia berhak jadi amil. Ya Ustadz Peng. Tambahkan Ustadz Peng, tambahkan. Pokoknya jawaban kita 4.
Jangan umpat-umpat kalau tercabur gitu. Ya ini satu kali ulun, satu kali Ustadz Ping jawabnya. Lah, anu Maryam tukang bacakan. Nggih, satu kali ulun nih giliran Ustadz Ping yang jawab. Masya Allah, tabarakallah. Fadal. Nggih. Kalau zakat harta menerima keluarga saudara boleh lah, nggih. Ya kayak apa guru? Ulun kada tahu jawabannya guru. Kada mah. Giliran pian kada mau. Pokoknya kayak inilah Maryam lah. Bila yang nyaman giliran ulun, bila nangali giliran Ustadz Ping menjawabnya kayak itu nah. Supaya adil. Nggih. Ayo Ustadz Ping, padahal. Ini 95.000 nu menonton. Kada wani menjawab ulun karena ada ahlinya. Jadi kita Ada maklum aja. mau. Pian ini nang putar-putar kemana-mana ini nah. Ayo Ustadz Ping, apa tadi? Ayo Ustadz Ping jawabkan Ustadz Ping. Tabaran dengan pian, Masya Allah. Kalau zakat harta Nggih. menerima keluarga saudara boleh lah, nggih. Nah, tuh kada Sama apa. aja lah zakat harta dengan zakat apa tadi itu, dengan zakat fitrah tadi itu. Apabila dia itu termasuk orang yang fakir miskin itu boleh. Termasuk dalam fakir miskin. Karena zakat bersedekah itu yang utama adalah akarib, keluarga yang dekat, keluarga dekat kita. Keluarga dekat kita jauh, tapi kita itu lebih kada mampu itu diutamakan, apalagi dekat rumah. Habis itu orang yang dekat dengan rumah kita pulang kada mampu seperti itu. Tetapi untuk menghindari ikhtilaf itulah biasanya lah Ustadz Peng lah, orang biasanya tuh bahilah dengan zakat harta itu dihilahkan orang. Diserahkan ke Ustadz Peng, lalu Ustadz Peng menyerahkan lagi. Lalu yang kita zakati ini karena keluarga kah, karena yang mampu kah, nilainya cuma hadiah aja lagi. Karena sudah diterimakan oleh satu golongan tadi itu. Jadi anak kita boleh ke kampung kah lagi, anak kita tebari orang yang mampu kah istilahnya itu kada apa lagi apabila sudah dihilangkan. Yang menjadi masalahnya setelah ulun hilangkan dengan Ustadz Ping kada mengembalikan dengan ulun. Nah itu yang berat tuh. Sudah hak dulu lah. Hak ulun Sudah hak kita kan, boleh ya. Itu ada guru kayak itu Ustadz Ping seharian semalaman kada dibulikakan sidin, sadih yang bejakat ini. Sadih. Memang dipintari sidin juga, diakali sidin. Setelah diserahkan lah guru zakat hartaku jar orang tua. Ini aku terima aja sidin. Bawa sidin ke dalam kamar. Pandirannya lagi sidin, langsung kada ada diserahkan sidin. Sampai esok hanya sidin serahkan. Itu pucat sudah orang yang bejakat tadi. Ini masalah batam hadir. Metes saja guys. Ini Ustadz Ping lah, ulun kada tahu nih Ustadz Ping menjawab lah, Ustadz Ping lah. Ini Ustadz Ping ada ini blokir permanen nih kalau kada menjawab. Nggih. Nggih. Empat betakun. Bu, bolehkah uang zakat dikirim secara transfer? Mohon penjelasannya guru. Nggih. Boleh. Boleh ditransfer boleh. Yang penting sudah pasang niatnya. Oh, nggih. Nah ya. Insyaallah. Ya kak guru, bujur kak guru. Boleh. Iya. Apalagi Ditanya- mentransfernya tuh ke ulun tuh lebih boleh banget tak. Makanya wah ini guru bila orang betakun nomor itu lu langsung jawab nomor rekening kah Julun. Nggih. Kita udah Mantap tuh. betakun nomor lu langsung jawab nomor rekening kah Julun. Ulun kada pemurunan kalau kayak itu tuh. Ulun tuh Ustadz Ping lah terus terang ya, amun orang minta nomor rekening nih banyak aja minta kalau di TikTok nih. Jarang ulun kirimi. Kecuali pian minta hanya ulun kirimi kan gitu. Ini bujur masya Allah. Siap nomor rekening ya tuh. Ulun Ahmad hafal nomor rekening, ulun Irham. hafal ulun. Hah? Nomor rekening ulun hafal. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ini. Lawas kada menyapa pian ulun rasa kalindangan. Ini kami lagi safari Bisa, di bisa desa-desa. benar. Ulun lihat pian hadir terus ada Guru Udin. Kena kalau ada Guru Udin kirim salam lah kalau ke majelis Guru Udin. Nggih. Nggih. Si Din ini posisi masih di Banjar ini rasanya. Ada ulun lihat tuh di Banjar. Nggih. Nggih. Kena bila Tadi perjalanan kalau ke Samarinda bakabaran pian kena insyaallah kena ulun jamu pian kena. Maka berat menjamu ulun nih pian.
gancang Anu, makan. jamu, ulun bari jamu kuat kena jamu kuat. Iya, iya, iya. Lanjut. Kira ke pertanyaan orang kada ana. Enggak, lanjutkan. Abah Guru, rokok tangan dalam sholat, tangan di bawah lutut, bahkan sampai mata kaki berpegang kayak apa? Nggih. Kalau sampai mata kaki itu kalau tarabah deh. Nggih. Enggak. Yang betul itulah anu tuh ruku itu ayyabulugar rahatahani rukbataini ya. Sampai kepada dua telapak tangan ini sampai rukbataini, sampai kepada dua lututnya. Jadi di dalam kitab lain itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama itu disebutkan kalau dia sampai kepada pergelangan kaki maka hukumnya makruh. Sampai ke pergelangan kaki hukumnya makruh. Sampai ke bawah lutut tadi itu hukumnya makruh. Begitu juga orang yang tangannya stabil, standar tetapi diangkatnya di pahanya. Itu berarti kada memenuhi syarat mantapa syartu intapa masrud. Tertulak syaratnya walaupun tangannya mampu misalnya beda dengan tangan orang kada mampu. Jadi syarat yang utama adalah ya bulugar rahatahu rukbatehi sampai dua telapak tangannya ini kepada dua lututnya. Nah itu aja yang kalau dia lebih daripada itu makruh. Namun sampai ke mata kaki itu panjang benar beisi tangan berarti kalau tejung kaling dere. Enggak, ayat darasnya. Enggak. Sah aja dengan makruh hukumnya, menyalahi sunnah namanya. Ustaz Ping lanjut. Iya, terus. Ulun izin turun dulu Stomat. Anu ada gawian lagi nah. Minta iya, masalah. Terima kasih ulun turunakan gen. Nggih, ulun turunakan gen sian pia. Nggih, minta maaf lah Ustaz Ping, masalah. Jadi dia hendak turunnya anu pertanyaannya berat kah? Kada. Anak buka puasa sudah di sini ulun di kalau laki Maryam hendak mengaulahkan pertanyaan yang berat jadi hendak turun tahu dah. Anu hendak persiapan buka puasa di sini. Nggih. Enggak. Kada usah bersiap-siap gen langsung berendam di banyu gen. Nah, itu sudah. Nggih, minta dala. Assalamualaikum. Terima kasih walafu minkum. Afwan. Abah Ya, Guru, terima kasih Ustaz. Abah Guru, kalau tak minum air susu bini kayak apa hukumnya Abah Guru? Nggih. Enggak, kada apa-apa suci aja. Paling anak kena sarik. Enggak kada jadi saudara sesusu atau ada. Enggak. Itu namanya berebut air susu dengan anak. Enggak. Enggak kada apa-apa, boleh aja. Halal aja, kada jadi masalah. Enggak. Terus. Abah Guru menikahi janda yang sudah punya anak, apa kelebihannya yang didapat Guru? Nggih, Abah Guru. Kelebihannya tuh banyak kelebihannya yang nyata tuh anaknya dulu lebihan. Tapi ingatkanlah kita menikahi janda yang punya anak, kewajiban kita kada mengungkusi anaknya itulah. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua bahwasanya menikahi janda itu anaknya kan ada nama ungkusi anaknya itu tetap kewajiban laki yang pertama. Dan dia boleh misalnya anak dikembalikan saja lawan lakinya itu boleh. Menikahi janda ini guru harus dengan komplitnya aja, dengan paket-paketnya bujur. Menikahinya dengan paketnya, cuma kewajiban mengungkusi maksudnya kada kewajiban orang yang menikahi tadi tetap kewajibannya terhadap orang tua yang pertama tadi bukan orang tua sambung. Seandainya dia dengan bininya itu menyuruh antar aja anak ikam nih ke wadah laki ikam, maka hukumnya boleh juga. Kadapat itu secara hukum agama seperti itu. Nggih, tarja. Abah Guru, hukum wanita haid ziarah gimana Abah Guru? Nggih. Ziarah boleh saja asal jangan membaca Quran dan ziarahnya tuh jangan di dalam masjid. Ada di dalam masjid maka hukumnya boleh saja. Kalau ziarahnya di dalam masjid maka wanita haid tadi tidak boleh. Kalau dia ziarah sekedar membaca salawat, istighfar boleh atau mendoakan saja boleh aja. Jangan membaca Al-Quran, gitu aja. Abah Guru, di tempat ulun kadada mustahik. Bahkan ulun minta kuitan di kampung mewakilkan membayarkan fitrah. Kayak apa Abah Guru? Nggih. Ada bapak, boleh umak ada mustahik, berarti kampungnya itu seberatan sugih. Nggih. Mustahik itu ada musafir, situ mustahik juga dia musafir. Itu boleh jadinya. Kalau ada orang musafir di bari, menanang kayak itu kan boleh jadinya memindah zakat fitrah itu boleh. Harus ya. Abah Guru, kayak apa supaya istiqamah? Nggih. Istiqamah itu pekerjaannya istiqamah itu sendiri. Nah, dia istiqamah itu kayak apa aja? Ya istiqamah itu sendiri pekerjaan supaya istiqamah.
Nanti apabila orang itu sudah kada bisa lagi meninggalkan pekerjaannya, maka dia itu sudah mendapatkan istiqamah namanya. Misalnya orang membaca Yasin, supaya istiqamah guru kayak apa membaca Yasin? Ya istiqamahkan membaca Yasin itu. Nanti pas kita itu sayang meninggalkan baca Yasin, itu karena kita kada terbaca, kita sayang harus mengerjakannya. Nah itu berarti pian sudah masuk ke makam istiqamah namanya. Makam istiqamah baca Yasin namanya. Ustaz. Abah Guru, kalaupun berzakat sama dengan sanak kandung, dalam kurung keadaannya termasuk golongan yang menerima zakat. Nggih. Boleh kalainya termasuk gulungan yang menerima zakat, dan kita kada mengungkusinya dalam setahunan tuh kada, beda pekerjaan kita, beda rumahnya, dan dia itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu kada apa-apa kita zakati akarib itu menjadi masalah, asalkan tadi bukan kita yang menafkahinya. Nggih, Tamir. Abah Guru, ciri Allah menerima taubat kita bagaimana Abah Guru? Nggih. Diberikannya nur di dalam hati kita, nur syahadah. Kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman dengan ibadah kita, merasa lapang dengan ibadah kita, dan kita itu mengarah setiap pekerjaan kita, perbuatan kita mengarah kepada yang baik-baik aja lagi. Itu menandakan bahwasanya taubat diterima. Wallahu a'lam. Abah Guru, dua laki bini berfitrah di kampung, laki tapi bini malam hari raya di kampungnya, kayak apa Abah Guru? Nggih. Ada bapak berfitrah itu, ada bapak enggih terus boleh maksudnya. Memang secara hukum dasarnya lah kalau di dalam kitab Babul Fitrah ini memindah itu fitrah tadi hukumnya haram ke kampung lain misalnya, itu haram hukumnya. Tetapi kalau kitanya itu ada di kampung lain waktu malam fitrahnya misalnya, itu kada apa-apa kita berfitrah di situ karena kita hadir di situ misalnya, lalu kita berfitrah di situ kada apa-apa. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya fitrah itu boleh saja dilakukan awal Ramadan sudah boleh. Jadi kalau hendak mudik berfitrah dulu, ada apa? Kalau hendak ada haram tadi itu, wallah alam. Dalam artian haram itu bukan berarti kada sah lah, haram itu tetap sah hukumnya. Berarti itu. Hingga Tamir. Abah Guru, zakat harta itu apa tiap tahun kah Guru zakatnya kalau tahun tadi sudah? Nggih. Iya, zakat harta setiap tahun, begitu juga dengan zakat emas. Itu setiap tahun kalau sampai nisabnya dan sampai haulnya. Nisabnya kurang lebih mulai 80 jutaan. Kalau bah 60 juta, jadi si duit 70 juta itu kada wajib zakat harta. Kecuali 80 juta ada harta atau perdagangan tadi mulai 80 juta dihitung dari harta perdagangannya dengan duit yang tak kumpul dihitung 80 juta atau 100 juta, maka keluarkanlah 2,5% daripada harta itu dihitung semuanya. Oh totalnya ini 200 juta, keluarkan 5 juta. Berarti itu. Tinggi. Setiap tahun zakatnya. Pandangan Abah Guru, masalah zakat fitrah niat sagan orang dituju sekalinya sidinnya kada jadi bertitipkan sama anaknya. Nggih. Sidinnya kada jadi dititipkan sama anaknya. Oh, nggih. Kayak Mungkin Abah Guru mungkin apa anak berzakat atau anak Abah Guru zakat fitrah niat sagan orang yang dituju sekalinya sidinnya kada ada jadi menitip lawan anak sidin. Nah nggih. Sahaja Nggih, kada lah. apa-apa. Sahaja Abah Guru nggih. Sahaja dititipakan, Nggih. karena anak menjulungakan dulu kayak itu maksudnya menyerahkannya. Nggih. Nggih. Nggih, kada apa-apa, sahaja. Asal anaknya menyerahkannya jangan sampai yang lewat waktunya tadi itu. Nggih, boleh aja, kada apa-apa betitip. Nggih. Ulun gin kadang ada juga betitip. Harusnya. Nggih. Nggih. Abah Guru, apa uang maklar orang yang dikasihkan makan anak bini kayak apa Abah Guru? Nggih. Kalau maklar orang terpaksa memberikannya, itu berarti haram hukumnya. Orang tuh terpaksa memberi dengan kita karena kita maklar, maka duitnya itu haram. Begitu juga dengan orang itu memberi kita karena malu, itu haram hukumnya. Duit itu kalau orang memberi kita karena malu dengan kita, entah karena jabatan kita kah atau karena terpandang kita kah, lalu dia malu memberinya, itu haram juga. Kalau maklar itu misalnya memaksa orang, itu sama dengan gasab namanya. Enggih, itu hukumnya tetap hukumnya haram. Enggih, wallah alam. Maklar. Kalau maklar parkir misalnya, memang parkirnya kada apa-apa itu.
Nggih, kada apa-apa. Nggih. Maklar itu kan dalam bahasanya tuh amunnya maklar jatah dari kayak di pelabuhan misalnya lah karena dia ampun wilayah. Ikam hendak bagawi di sini, aku kan tahu bersih sekian persen itu maklar juga, cuma itu namanya juin namanya dalam gawian. Itu ada apa itu? Maklarnya nama maksa orang tuh maklar. Nggih. Maklarnya seperti apa dulu kan itu? Nggih. Stamir. Abah Guru, ada ulun melihat orang yang tidak mengangkat tangannya seperti berdoa, tidak seperti biasanya. Nggih. Bagaimana itu Abah Guru? Sahkah itu kan? Iya, Nggih, sah. bagaimana nggih? Seperti berdoa, sami Allahu liman hamidah kayak ini jadinya. Nggih. Ya, nggih. Nggih, kada apa-apa. Dan Nggak jadi menyalahkan masalah. Abah Guru, menyalahkan kepada kita yang biasanya kayak itu nah. Oh, menyalahkan orang, nah menyalahkan orang itu nang salah. Karena mengangkat tangannya hukumnya Kita sunnah yang- aja hukumnya. Nggih, Oke. nggih. Salah. Nggih. Nggih. Harus. Abah Guru bertakon, batalkah puasa kalau kita mengoleskan minyak tawon di gusi yang sariawan? Nggih. Mau digusi sariawan itu kalau tertelan batal. Nggih tetelannya, minyak anginnya itu tetelan nanti batal. Kalau nya kada tetelan sanggup lah. Kada tertelan. Nggih kalau padesnya aja terasa gurih, minyak anginnya kada debang terasa ya. Padesnya aja tuh ada apa. Tapi bila tetelan minyak anginnya bercampur satru pulang, nah itu bertambah batal. Ya. Parak buka kada Maryam. Tina Gelisa Maryam. Belum. Abah Guru, apakah mursyid itu mesti wali? Nggih. Kalau mursyid kada mesti wali, tapi kalau murabi mursyid pasti wali. Kalau mursyid itu kan umum masih. Kalau mursyid itu umum aja dari guru orang yang menunjukkan kebaikan itu namanya mursyid. Tapi kalau murabi mursyid itu berarti guru khusus. Itu mesti wali orangnya. Nah, beda nanti ulun jelaskan itu panjang penjelasannya. Cukup itu aja dulu. Ini. Abah Guru sedang sholat keluar cairan di kemaluan, sahlah salatnya Abah Guru? Nggih. Ada sah batal hukumnya. Nah, jadi yang keluar itu nadirin au mutadin au nadirin itu membatalkan akan wudu. Jadi batal wudunya itulah yang menjadi kada sah sembahyangnya. Jadi sesuatu yang keluar daripada kubul yang dan dubur, muka dan belakang, kemaluan depan dan belakang, itu mu'tadi ataupun nazir. Artinya yang terbiasa keluar ataupun cairan biasa bukan kami, tetap hukumnya batal. Abah Guru, mun laki menafkahi bini dengan uang yang riba tanpa diketahui bini, hukumnya apa Abah Guru? Nggih. Kalau kada tahu tuh kada apa-apa. Ini kalau dia kada tahu tuh kada apa-apa. Atau makan daging babi pun kada tahu kada jadi masalah. Maksudnya kalau kita tidak tahu halal haramnya itu kada apa-apa, halal hukumnya. Nggih. Amin. Nggih. Abah Guru, apabila laki jadi tukang maklan dari kira bahasa atau calo dimaklari anak bini dimakani anak bini kayak apa Guru, apakah halal atau haram? Nggih. Entah ulang Ya, apa. calo apa dulu? Kalau calo misalnya mencarikan orang misalnya kayak di terminal. Nggih. Gambut ya si Den. Lalu dia itu menyerahkan kepada supir napir, nih gambut dibari oleh supir tadi 5.000, 10.000 tuh ada apa itu? Itu namanya bukan maklar yang haram. Maklar yang haram itu kamu bila masuk ini harus bayar dengan apa? Nah itu namanya gasap hukumnya. Jadi maklarnya usaha itu kan Malak, apa itu maklar yang kayak tadi. Enggak terus. Nah, sinyalnya. Sinyalnya ayang. Nggih. Apa sinyal kah? Sinyalnya Kurang dulu. sinyal kah? Kamu kah mencari, ambil nukar sinyal lah. Nggih, sinyalnya Guru. Nggih. Mati dulu. Nggih. Kayak apa Guru? Abah Guru kalau janda ditinggal mati? Nggih. Apanya? Kayak itu Abah Guru nggih. Kayak apa Guru kalau janda ditinggal mati? Kayak itu apa Guru pertanyaannya? Itu aja nya kada kayak apa hukum-hukumnya kada juga. Kalau orang hendak kawin aja lagi, enggak. Ini kuli ofisialnya ada pertanyaan kah? Jadi hendak naik. Kalau hendak naik itu minta ada pertanyaan udah naik akan. Harus ya. Nggih. Abah Guru bertakun, Abah sambung lalu mati kuitan bini kayak apa Guru hubungan anak sambung bebinian. Nggih. Ya apa tuh?
Abah sambung. Abah Guru, Abah sambung nggih lalu mati kuitan bini. Kayak apa Abah Guru hubungan anak sambung bebinian? Alhamdulillah. Maksudnya hubungan apa? Dengan siapa? Hubungannya tuh. Nggih. Nggih. Abah sambung. Hubungannya dengan siapa maksudnya tuh? Nggih. Itu kan kada jelas pertanyaannya. Kita jawab akan takut salah kena. Nggih. Iya, bujur. Masih muhrim apa kada jar Abah Guru kayak Masih muhrim apa kada? Nggih, masih muhrim. Dengan apa- siapa? apa kada aja. Nggih. Dengan siapa? Dengan- Masih murid. Abah Kalau dengan lakinya itu tetap jadi muhrim. Maksudnya muhrimnya dengan sebab musyarakah tadi, dengan sebab menjadi keluarga. Ini misalnya orang lah, ulun padahkan kayak ini. Bibinian ini berisi anak bibinian, lalu kawin dengan orang lain. Dikawin dengan orang lain. Bini ini kan janda, berisi anak satu. Lalu ada laki-laki kawin dengan inya. Nah, sesudah dia kawin, dan sebelum digaulinya ini bininya ini yang berisi anak ini belum digaulinya, maka anaknya ini bukan muhrim. Tetapi kalau bininya ini bini si janda ini digaulinya, maka anak ini jadi muhrimnya sudah. Ada boleh laginya kawin dengan yang anak ini. Stamir. Anak sambung tuh maksudnya anak tiri, abah tiri. Tapi bibinian, tadi ulun jelaskan sudah. Jadi muhriminya apabila mamanya digauli. Al-Fatihah lah. Mamanya tuh digaulinya maka jadi muhrim. Inya kada bolehnya kawin. Tapi kalau sebelum dikawininya boleh. Kada batal wudu masih. Nggih, harus. Nggih. Kalau kita merantau dan lebaran di kampung, zakatnya di mana Guru? Nggih. Di tempat kita merantau. Nggih. Di tempat kita merantau zakatnya yang bagus. Nggih. Harus. Anak umur 19 tahun tapi belum kerja, jadi siapa yang bayar zakatnya Abah Guru? Nggih. Ya kalau dia 19 tahun, kalau inya kada bisa bekerja, tetapi dia mampu bekerja. Nah, kada bekerja aja, cuma dia kada mampu, kada dapat gawian. 19 tahun itu kan orang yang mampu bekerja, tetapi kada dapat pekerjaan. Itu dikasihkan aja uangnya dengan yang anak tadi itu. Dikasihkan uangnya agar dia itu bajakan fitrah. Kalau dia masih dalam ungkusan dinapakahinya, pulanglah ini kaidah yang pertama dulu. Orang itu apabila dia menapakahinya, makan minumnya, dia menapakahi, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Saifuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau hendak masalah, ada yang ditanyakan kah? Jadi minta naik? Tadi ada yang minta. Ye, silakan. Anak betakun Pak Ustaz. Itu amun misalnya kita sudah wudu, misalnya nak mengerjakan sholat lah. Tapi kada tahu misalnya tuh ada kena misalnya di badan kah atau di awak atau di kaki ada bulu kucing tuh sah kada kita sholat kita anak Ustaz. Ya, bulu kucing itu kalau 2, 3, 4, 5 helai itu dimaafkan aja kalau kena badan kita. Dimaafkan, dimaafu aja. Artinya kada jadi masalah. Artinya sah tetap sembahyangnya seperti itu. Dan banyak itu dimaafkan apabila orang itu tukang pelihara kucing. Maksudnya banyaknya bainguan kucing, lalu dimanapun sembahyang ada bulu kucing, dimanapun sembahyang ada bulu kucing, itu dimaafkan aja bagi orang yang memelihara kucing, itu banyak bulu kucingnya kada apa-apa. Tetapi bagi orang yang tidak memelihara kucing dalam artian mun seikung 2 aja baingu kucing, itu 3, 4 helai baru dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Paham Pian? Paham Ustaz. Ya. Ada perbedaan, nggih. Stamir. Rian. Teruskan ya. Abah Guru laki-laki memakai sutra karena sakit gatal-gatal kulit. Nggih. Kalau dia sakit karena gatal-gatal, sembuhnya dengan sutra itu maka boleh. Pada hukum dasarnya memakai sutra adalah laki-laki haram. Memakai sutra hukumnya haram. Tapi kalau dia gatal,
cuma bisa reda gatal itu dengan kain sutra itu saja, maka hukumnya adalah boleh dia memakai kain sutra. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib juz pertama tadi lah, sudah kita jelaskan. Ini ada ujar guru sekumpul bulu kucing itu najis, bujur dia najis, tapi dalam sembahyang kalau 2, 3, 4 alai itu dimaafkan aja Gusman lah. Gitu. Jadi kalau rinciannya itu seperti itu. Kalau rinci hukum itu seperti itulah. Ada rinci, banyak dimaafkan, sedikit tidak dimaafkan. Ada misalnya lah, atau sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Seperti darah. Darah najis lah, najis. Kalau dia sedikitnya karena baju, dimaafkan lah, dimaafkan. Banyak baru tidak dimaafkan. Seperti itu Gusman lah. Jadi fikih itu jangan kita satu kalimat itu kan kalau guru menyampaikan, itu kadang satu poin supaya ijtihad namanya. Supaya orang awam ini berhati-hati. Tetapi kalau dalam ilmu fikih itu banyak runtunan-runtunan hukum. Nah, adalah seperti bulu kucing tadi ulun jelaskan tadi seperti itu. Samir. Abah Guru 80 juta itu pendapatan sebulan atau setahun, nggih. Setahun dikumpulkan 80 juta. Ini ada masih 80 juta lah. Ini tergantung harga emas. Kalau zakat harta itu tergantung harga emas. Yang emasnya itu berapa? 77,4 gram. Bila dia 1 juta, harga emas itu segramnya berarti 77 juta, 4 wajib sudah mengeluarkan. Bila emas itu harga 2 juta, berarti wajib zakat harta kita 150 juta, baru wajib zakat. Jadi tergantung harga emas. Karena dinilai zakat harta itu sesuaikan dengan emas, yaitu 77,4 gram. Berapa nilainya itu? Nah, berarti bila dapat duit seitu, senilai harga emas 77,4 gram, seitulah berarti mengeluarkan zakat harta mulainya dihitung 2,5%-nya. Wallahualam. Amin. Abah Guru, kalau mengeluarkan zakat fitrah hasil dari berutang atau meminjam, bisakah nggih? Kalau orang berfitrah di malam harinya kada beisi baras, siang harinya kada beisi baras untuk makan. Itu kada beisi pakaian, siwa rumah belum terbayar, jangan berhutang. Zakat fitrah kada wajibnya, zakat fitrah wajib dijakati. Inggih, jangan berhutang. Inggih. Amunnya kadada malam, kadada siang, kadada untuk makan. Inggih itu kada wajibnya berfitrah. Inggih. Abah Guru, apa hukum pergerakan sahur, berterbang, bermadihinan, latok-latok, lalu bercanda? Apa hukumnya di dalam masjid? Nggih. Oh, di dalam masjid kalaunya bercanda, bergaya, berpandir dunia kan hukumnya haram di dalam masjid tuh. Inggih. Kalaunya bergayaan itu haram sebenarnya. Inggih. Kita ini kan terbiasa kadang-kadang seperti itu. Inggih. Tetap hukumnya haram. Walaupun niatnya bagus tadi itu untuk bergerakan sahur, tapi bergerakan sahur itu kan kada mesti kita nak bergaya macam-macam, itu ada boleh. Sama dengan beruku tadi ada pertanyaannya. Tetap hukumnya haram beruku di dalam masjid. Allah alam. Istighzar namanya. Menguturi masjid. Abah Guru mun maklar rumah pang kayak apa Guru hukumnya nggih? Kamu apa? Maklar rumah nggih Abah Guru. Itu kata Bapak tergantung maklar rumah itu kan tergantung tuh usaha juga. Dia kan menjualkan orang, jasa namanya. Jasa. Dan ada kesepakatan dengan yang punya rumah. Jarampun rumah aku tahunya rumah ini 10 juta. Ikam terserah ikam menjual. Berarti itu kan namanya diwakilkan penjualannya terhadap dia. Itu bab wakalah nanti. Di bab wakalah jual beli nanti. Inggih. Ada apa? Asalkan diakatkan dulunya. Diwakilkan. Ada apa? Maklar. Ini Abah Guru ya berjualan motor atau mobil yang tadi Abah Guru yang bertakon masalah nafkah tadi yang masalah maklar tadi. Ini Abah Guru ya berjualan motor atau mobil aja. Nggih. Ada Bapak itu karena orang memberi ikhlas biasanya. Yang aku memberikan 500.000 nya, yang upah ikamnya kan bilangnya gitu. Ini ada Bapak itu. Ini ada Bapak. Lanjut ya. Abah Guru, apa hukumnya sholat berjamaah tapi safnya terpisah sebagian di musola sebagian di rumah? Di musola dan di rumah. Nggih. Ya orang yang kada safnya kada rapat misalnya atau terputus safnya itu, maka hukumnya itu adalah tidak mendapatkan pahala saf, tetapi tetap mendapatkan pahala jamaah. Adapun terpotongnya saf atau jarak saf dengan satu yang lainnya itu adalah supaya mendapatkan jamaah itu 300 hasta. Dari tumit terakhir, orang yang jamaah terakhir, makmum terakhir. Itu 300 hasta di ujungnya itu boleh. Dari 300 hasta itu orang itu boleh lagi membulah saf sebenarnya.
Itu asal jaraknya 300 hasta maka dia akan mendapatkan pahala jamaah yang di depan. 300 hasta itu kurang lebih 150 meter. Nggih. Kalau dia berputus-putus sapnya itu kada dapat pahala sap saja tetapi tetap dapat pahala jamaah. Allah alam. Nanti hukum di masjid berbeda dengan hukum di langgar. Itu berbeda nanti jaraknya. Jarak mulai menghitung sapnya. Nggih, di masjid dan di langgar. Kalau di masjid dihitung dari teras terakhir. Kalau di musala dihitung dari sap terakhir walaupun di dalam itu musala. Nggih. Jaraknya itu harus jarak. Bah Guru, saya sering kalau wudhu gusi keluar darah. Apakah tidak masalah kalau berkumur-kumur? Ini bagus berkumur-kumur karena darah itu najis, ditelan hukumnya haram. Kalau puasa itu najis terus darahnya keluar, lalu kita telan dengan air liur kita maka hukumnya batal puasanya. Terkecuali orang itu damul lasihinya itu dawam, berdarah gusinya itu senantiasa berdarah. Nanti ada dia tetelan tuh kada membatalkan. Tapi kalau kadang-kadang itu harus diludahkan, dikeluarkan. Nah, begitu juga di dalam salat. Di dalam salat kalau tidak sengaja nanti dia menelannya, itu sujud sahwi. Karena menelan darah itu hukumnya adalah batal hukumnya sembahyangnya. Tapi kalau tidak sengaja, itu namanya mengerjakan yang membatalkan sembahyang tetapi tidak ingat atau tidak sengaja, itu disunatkan sujud sahwi. Berarti itu. Maaf dulu lah, Saifuddin. Minta maaf dulu lah. Seberitaan ini nah, ulun minta maaf gade cepat. Ini waktunya berbuka di Banjar. Kalau ulun masih lawas. Minta maaf, minta rida, minta halal. Ulun juga depan. Yang membacakan ini orang Banjar, dia harus berbuka dulu. Minta maaf, minta rida, minta halal sampai di sini aja dulu. Kita stop pertanyaannya. Nanti malam insya Allah lip. Yuk. Minta maaf, minta rida, terima kasih yang hadir. Kasihan orang hendak berbuka. Ulun juga sama juga minta maaf juga Ustaz. Sama-sama. Ayo berbuka dulu Ana Maryam. Maryam mana orangnya? Mana Maryam? Minta maaf Maryam lah. Ayo berkesehatan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf yang tidak terbacakan pertanyaannya. Berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.